Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang lancar ya. Menemani kesepian kalian di sini, Film Story mencoba menghibur ataupun menakuti kalian semuanya. Kali ini, Film Story akan menceritakan film horor yang berjudul film horor dari negeri jiran Malaysia. Secara singkat, film ini menceritakan orang-orang yang kerasukan oleh iblis, tapi ada yang berbeda. Di sini, orang yang dirasuki lebih daripada hanya sekedar orang yang kerasukan seperti pada umumnya, melainkan mereka yang kerasukan akan menjadi mayat hidup seperti zombie, pemburu manusia. Sejauh apa dan semenarik apa? Yuk kita langsung saja mereview filmnya. Di awal cerita, ada sekelompok remaja. Kita berkenalan pada mereka satu persatu. Ada Nick, Sam, Alia, Adli, Fiza, Keci, dan Wari. Ceritanya, pada saat itu, mereka sedang liburan di sebuah hutan. Nick, Sam, Adli, Wari, Keci adalah seorang siswa asrama, sementara Alia dan Fiza hanya sekedar ikut dan mengantarkan liburan mereka saja. Alia sendiri adalah kakaknya Adli. Selain daripada itu, ternyata Wari diam-diam menyukai Ayla. Wari yang membawa kamera memanfaatkan dia mencoba mendekati Alia. Hari itu pokoknya mereka sangat menikmati liburannya. Tapi walaupun mereka yang sedang liburan, sebagai seorang muslim, mereka tak pernah lupa dengan kewajibannya. Di saat orang berkumpul bersama, Wari dengan kameranya berjalan-jalan menikmati suasana hutan sendirian. Saat itu dia tak sengaja menginjak sebuah botol yang tergeletak di tanah. Botol itu masih utuh dan masih tertutup. Karena merasa penasaran, lalu Wari membuka tutup botol tersebut. Dalam botol itu mengeluarkan kepulan asap, dan di saat bersamaan tangan Wari yang tergores. Hingga akhirnya botolnya terjatuh dan pecah, yang membuat Wari terheran. Isi di dalam botol tersebut terlihat ada sejenis hewan yang sudah membusuk, dan tiba-tiba Wari dikagetkan ada suara yang memanggil dirinya dari arah semak-semak. Tapi tak lama terdengar teman-temannya pun yang memanggil dirinya. Wari tidak begitu menghiraukan dengan apa yang barusan terjadi. Dia pun berlalu pergi menghampiri yang lainnya. Tak jauh dari sana ternyata masih banyak botol-botol tersebut yang berserakan dan ada sesajennya. Terlihat juga ada sebuah tulisan di pohon yang menggunakan darah. Di asrama kita diperkenalkan kepada seorang Ustadz Najim. Ustadz yang masih terlihat luka di tangannya. Diketahui kalau Ustadz Najim telah mengalami kecelakaan mobil. Dari kecelakaan tersebut harus menewaskan istri dan anak-anaknya. Dia bertemu pimpinan dari asrama. Kita sebut saja pimpinan asrama itu Pak Firman. Pak Firman dengan sangat terpaksa meminta kepada Ustadz Najim untuk masuk kerja karena Pak Firman ada urusan yang sangat mendadak dan juga sangat penting. Dia meminta Ustadz Najim untuk menjaga asrama selama Pak Firman pergi. Film berpindah kembali kepada mereka. Tibalah waktunya mereka untuk kembali pulang. Singkat cerita, sampailah mereka di depan asrama. Ternyata mereka ini bolos dari asrama hanya untuk bisa liburan keluar. Memaksa mereka harus masuk melalui pintu belakang. Setelah ucap salam perpisahan, mereka pun kembali masuk. Fiza dan Alia pun kembali pulang ke rumah. Setelah kepulangan mereka liburan ke hutan itu, di sini hanya Wari yang tiba-tiba saja mengalami gangguan aneh. Dia mendengar ada suara seseorang dari arah gudang yang memanggil namanya. Wari pun lalu mencoba untuk memeriksanya, tapi di sana tidak ada siapa-siapa dan hanya terdengar ada suara hauman dari dalam gudang. Alih-alih mereka berhasil selamat masuk tanpa diketahui sapam penjaga, namun sayangnya mereka berenam harus ketahuan bolos oleh Ustadz Najim. Apapun alasan mereka, sudah tidak bisa membohongi Ustadz Najim. Sebagai hukuman, mereka disuruh untuk membersihkan kamar mandi. Di antara mereka hanya Wari yang dari tadi tidak terlihat lagi. Tiba-tiba listrik di asrama kini malah padam. Bukan di Palembang baik galak mati lampu nih, tapi di negeri jiran pun sering
sering mati lampu dan otomatis sinyal pun gak ada. Sementara di sisi lain, Wari yang kini bertingkah aneh, ia hanya terdiam saja. Lalu kita diperlihatkan bayangan saat ia berada di hutan yang menemukan botol itu. Ternyata akibat kepulan asap yang Wari hirup dari dalam botol kini merubah Wari menjadi aneh dan terlihat wajahnya menjadi pucat. Tak lama Wari yang merasa mual dan muntah-muntah. Untung saja Nick, Sam dan yang lainnya menemukan Wari di sana. Awalnya mereka menganggap Wari hanya demam saja, lalu membawa Wari ke kamar. Di sini mereka membagi tugas. Adli yang akan mencari obat, sementara yang lainnya diminta untuk menjaga Wari. Perlahan Wari kini berubah. Mereka tak sadar kalau Wari yang sudah kerasukan. Bertemulah Adli dengan Ustadz Najim. Dia lalu memberitahukan kepada Ustadz soal keadaan Wari saat ini. Wari semakin menjadi-jadi. Kini di dalam mulutnya mengeluarkan darah hitam dan tiba-tiba Wari yang kini menjadi seperti zombie, dia mulai menyerang mereka di sana. Di waktu bersamaan, Pak Ustadz dengan membawa senter datang. Wari yang melihat ada cahaya langsung berlari menjauh. Mereka tidak tahu kenapa Wari yang tiba-tiba bisa menjadi seperti itu. Dan kini mereka harus terjebak di asrama. Dengan kondisi mati lampu, ditambah sinyal handphone dan telepon, di sana pun payah dan tidak ada sinyal. Ternyata Wari yang kini sudah berubah berdampak kepada semua siswa lainnya yang ada di asrama. Wari menyerang orang-orang di sana, tapi uniknya di sini, Wari membuat mereka menjadi kerasukan sama seperti dirinya dengan menuliskan sebuah simbol di tubuh si korban. Lalu tak lama kemudian, orang-orang itu bangkit kembali seperti layaknya orang yang terinfeksi virus, lalu menjadi zombie. Adli dan Pak Ustadz yang mencari keberadaan Wari, sekaligus dia juga yang akan mencari sinyal. Mereka belum sadar kalau para zombie kini sudah mulai berkeliaran. Ustadz Najim memasuki ke salah satu ruangan. Betapa terkagetnya ia terlihat mereka yang kini sudah seperti monster memakan tubuh temannya sendiri. Ustadz berusaha berlari menghindari dari kejaran mereka. Dia yang hampir saja menjadi mangsa, tapi untung saja Pak Ustadz menyalakan lampu senternya dan seketika zombie yang menyerang dia pun langsung kabur. Sepertinya kelemahan para zombie itu tidak bisa melihat cahaya dari lampu. Keadaan asrama kini sudah mulai kacau. Korban berjatuhan dan mereka yang sudah menjadi zombie. Adli yang berada di luar masih mencari sinyal handphone. Akhirnya dia pun mendapatkan sinyal walaupun hanya sedikit. Dia lalu segera mencoba untuk menghubungi kakaknya. Namun karena sinyal yang buruk, telepon dari Adli yang tidak terlalu jelas terdengar oleh Alia. Tak lama kemudian keberadaan Adli diketahui oleh para zombie. Adli mencoba untuk bertahan, namun sayangnya dia yang malah terkena gigitan dari zombie. Adli masih bisa melawan menikam zombie itu dengan gunting. Setelah dia melihatnya, ternyata itu adalah Wari. Wari tidak benar-benar mati. Dia yang bangkit kembali, sementara Alia sendiri merasa ada perasaan tidak enak hati. Dia lalu meminta Fiza untuk kembali ke asrama. Dia takut kalau terjadi sesuatu kepada Adli. Ustadz yang masih berada di luar, dia melihat orang-orang yang seperti zombie itu berkumpul di suatu tempat dan terlihat juga Wari ada di tengah-tengah mereka. Ternyata Wari menjadi pimpinan dari mereka yang sudah kerasukan. Adli masuk ke dalam kamar yang di sana masih ada Sam dan juga Keci. Mereka semuanya belum tahu persis apa yang sebenarnya terjadi. Sementara Wari yang berada di salah satu ruangan, dia membuat sebuah simbol-simbol tulisan yang sama dengan yang di dalam hutan. Diduga hal itu macam ritual pemujaan iblis. Di lain scene, Alia dan Fazi pun sampai di depan gerbang asrama. Mereka yang melihat kondisi asrama yang kini sudah gelap gulita semakin meyakinkan Alia kalau ada sesuatu yang sedang terjadi. Adli dan Keci kembali keluar untuk mencari Ustadz Najim. Namun Adli yang kini merasakan ada yang aneh dalam tubuhnya. Dia muntah-muntah, gejala yang sama persis seperti yang dialami oleh Wari sebelumnya. Adli sudah mulai curiga dengan kondisi keadaannya sekarang. Dia lalu minta kepada Keci untuk kembali. Adli keluar untuk mengalihkan zombie, dan saat zombie itu menyerang Adli, si zombie itu merasa tahu dengan mencium aroma-aroma dari tubuhnya bahwa Adli adalah bagian dari mereka. Mengetahui hal tersebut, Adli pun sadar kalau dia yang kini sudah seperti mereka. Alia dan Fiza masuk jalan belakang. Mereka belum tahu apa yang terjadi dan tiba-tiba
Mereka pun yang diburu oleh zombie. Untung saja Ustadz Najim dan Sapam mendengar teriakan mereka. Ustadz Najim sudah tahu kelemahan para zombie. Dia menyerang yang dengan menggunakan lampu senter yang diarahkan ke muka zombie. Mereka kini berkumpul di dalam kamar. Alia menanyakan Adli ada di mana. Tak lama kemudian Keci datang kembali dengan wajahnya yang sangat ketakutan. Lalu dia mengatakan kalau Adli kini menjadi seperti Wari. Keadaan kian menjadi kacau. Keci dan Sam malah bertengkar. Mereka harus mencari cara bagaimana untuk bisa keluar dari asrama. Sedangkan kunci mobil Fiza yang ada di tas terbawa oleh zombie. Ustadz Najim memberitahukan kepada mereka semuanya kalau para zombie itu takut dengan cahaya dari lampu. Harapan mereka satu-satunya untuk bisa selamat adalah menghidupkan genset yang ada di gudang. Namun genset itu yang kondisinya rusak. Kebetulan Fiza sendiri adalah seorang montir. Mungkin saja Fiza bisa menghidupkannya kembali. Tapi tidak mungkin jika mereka semuanya ikut dengan Fiza ke gudang. Di sini Ustadz merencanakan sesuatu untuk mengalihkan perhatian para zombie. Lalu mereka pun diminta untuk berpencar dan bertahan sekuat mungkin sampai genset itu menyala. Sedangkan Ustadz Najim bersama Alia akan menuju ke lantai atas untuk mencari sinyal. Nick yang masih dalam keadaan sakit menunggu di dalam kamar. Adli yang masih setengah sadar bertemu kembali dengan Wari yang ada di salah satu ruangan. Wari mempengaruhi pikiran Adli. Adli langsung terdiam dan meminta kepada Adli untuk ikut bersama Wari. Wari menuliskan simbol-simbol tersebut ke wajahnya Adli dan seketika Adli kini sudah berubah total menjadi bagian dari mereka. Di tengah perjalanan Ustadz dan Alia malah bertemu Adli. Awalnya Alia tidak tahu dan mencoba mendekatinya. Namun tiba-tiba saja Adli langsung menyerang Alia. Ustadz Najim yang mencoba melawan Adli, tapi kekuatan dari Adli sendiri sangatlah kuat. Kini Adli yang menyerang Alia. Hubungan darah antara Adli dan Alia mampu membuat Adli sedikit tersadar kembali. Dia lalu melepaskan Alia. Adli tahu kalau dirinya sudah tidak akan bisa bertahan lama. Dia sempat pamit kepada Alia dan meminta Alia untuk menjaga ibu dan ayah mereka sebelum terlambat. Adli memilih menjatuhkan dirinya dari lantai atas. Ustadz dan Alia yang diburu oleh para zombie, mereka lalu bersembunyi di salah satu ruangan. Namun ternyata di luar itu justru mereka bertemu para zombie lainnya, Sam dan Nick yang akan menyusul mereka ke gudang. Namun sayangnya mereka pun tak luput dari buruan para zombie yang kini semakin mengganas. Sementara di gudang Pizza, Sapam dan Keci pun harus berjibaku dengan para zombie yang sudah mulai berdatangan. Satu persatu mereka menjadi korban. Kini Sapam itu pun harus menjadi santapan bagi para zombie. Keci dan Pizza berhasil menutup pintu gudang. Ustadz Najim yang bersama Ayla masih mencari tempat untuk bersembunyi. Namun karena para zombie yang semakin banyak dan semakin brutal, Ustadz Najim pun kewalahan dan harus terkena gigitan si zombie. Lalu tiba-tiba pada jam itu berhenti bergerak. Tak lama kemudian Wari yang menjadi pimpinan dari mereka muncul. Wari mencoba untuk mempengaruhi pikiran Ustadz Najim dengan berkata, jika Ustadz ikut bersama dengan Wari, maka Wari menjanjikan tidak akan ada lagi penderitaan yang dialami oleh Ustadz Najim. Tak hanya sampai di situ saja, Wari mencoba mengingatkan Ustadz Najim kepada istri dan anak-anaknya, di mana saat mereka mengalami kecelakaan hebat pada saat itu, Wari memperlihatkan sosok Sarah, istri Ustadz Najim, ada di sana. Sayangnya Ustadz Najim yang tergoda oleh rayuan Wari. Dia malah mengikuti ajakannya Sarah, yang padahal semuanya itu hanya tipu daya setan. Sebelum semuanya terlambat, Ustadz Najim membawa Alia keluar lewat pintu belakang dan meminta dia untuk kembali menemui Pizza dan lainnya di gudang. Ustadz sadar kalau dirinya sudah terjebak ajakan Wari. Dia tidak akan selamat lagi, dan sebelum semuanya terlambat, Ustadz meminta Alia untuk segera pergi. Ustadz Najim lalu membuka tabung gas yang ada di sana. Sebelum dia menjadi bagian dari mereka, Ustadz Najim memilih untuk meledakkan ruangan tersebut dan membunuh para zombie yang ada di sana. Di saat bersamaan, Pizza dan Keci akhirnya berhasil menghidupkan genset, dan setelah lampu menyala,
menyala. Ketika itu juga para zombie langsung mati berjatuhan. Dari sekian orang yang ada di asrama tersisa, tinggal hanya Ayla, Pizza, dan Kece yang masih berhasil selamat. Pihak media hanya mengetahui kalau kematian orang-orang di sana hanya karena kebakaran yang terjadi, dan di akhir film ternyata masih ada korban lainnya yang masih bisa terselamatkan. Belum diketahui siapa dia karena mukanya yang habis terbakar, dan tiba-tiba film pun berakhir. Oke guys, yang suka dari film horor dari Malaysia adalah ciri khas yang kental dengan agama. Mereka tak lepas dari norma-norma agama yang begitu terasa. Sebenarnya ini film horor zombie, namun dikemas dengan cara yang berbeda saja. Oke, sampai di sini dulu ya ceritanya. Pada intinya, semoga kalian terhibur dan suka. Jaga kesehatan dan jangan lupa untuk beribadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.